Rock and roll baby! Selamat datang di episode kedua Tinjauan Desain Mountain Bike, di mana gue akan ngebahas berbagai jenis desain mountain bike yang revolusioner dan spektakuler. Kalau nggak ada dua kategori itu, mendingan lihat brosurnya langsung ke websitenya, atau mungkin lu bisa nemuin di track. Ya, lebih baik kita ngebahas sepeda-sepeda yang sulit untuk kita sentuh. Oke? Kali ini gue harus setuju sama banyaknya request dari episode bulan lalu, yaitu ngebahas sebuah sepeda XC berkelamin ganda. Jeng jeng. Mari kita bahas Trek Super Caliber. Rock and roll. Oke, mari kita mulai. Tapi untuk yang baru pertama kali datang ke channel gua dan yang belum, jangan lupa untuk langsung like, subscribe, pencet tombol lonceng. Gas sekarang. Baru gua mulai. Oke? Gua kasih waktu nih. 3, 2, 1. Oke. Bicara tentang disiplin sepeda XC atau cross country, itu kita mesti tahu karakter medannya seperti apa. Biasanya tuh jaraknya jauh-jauh, banyak sekali tanjakan, ada juga beberapa turunan tapi nggak terlalu curam, nggak se-ekstrim kalau kita main enduro atau DH lah. Lalu karakter medannya sendiri adalah technical pada single track atau pada fire road, pasir kerikil, rock garden masih banyak, akar, keluar masuk hutan, belok-belok. Ada beberapa obstacle yang signifikan tapi nggak terlalu ekstrim. Nah, gaya mainnya sendiri lebih banyak kepada manajemen tenaga untuk endurance. Jadi ini mainan buat napas panjang lah, bukan mainan gua banget. Udah ya napas gua pendek, tua, pengennya turunan doang, pas giliran dikasih turunan kenceng kayak DH, mintanya DH ceria. Ya, cukup menyedihkan. Tapi itulah faktanya, XC bukan buat gua. XC adalah sepeda untuk para pejuang dan pemuja. Yang penting dengkulnya gan. Nah itu. Kan banyak tuh ngomongin sepeda panjang lebar, dia ngomong yang penting dengkulnya gan. Nah, sepeda XC adalah sepeda dengkul. Nah, sekarang kita bahas karakter sepeda XC umumnya seperti apa. Kita lihat dari geometrinya. Ambil yang simple aja ya. Head tube angle, seat tube angle, sama panjang chainstay. Di XC itu head tube angle-nya tuh sangat tegak, sangat steep, sekitar 67 sampai 69 derajat. Seat tube angle di 72 sampai 74 derajat. Sementara si panjang chainstay dia di 425 sampai 435 mili. Sehingga dengan geometri seperti itu, posisi riding jadi lebih berat ke depan karena memang didesain untuk siap tackle banyak tanjakan. Berikutnya, yaitu sepeda harus enteng, rata-rata di 9-12 kg doang. Travel fork depan itu 100-120 mm, karena nggak ada hempasan yang besar seperti di AM atau DH, jadi celupan fork paling mentok di 12 cm doang. Nah, biasanya sepeda XC lebih mengutamakan bobot dan efisiensi pedaling untuk tanjakan. Jadi, rata-rata mereka hardtail, suspensi cuma di depan doang di fork. Untuk XC hardtail, masalah utamanya adalah di medan kasar berbatu atau akar yang gede-gede. Dia akan mental-mental dan itu cukup menguras tenaga. Itu sangat mengkorupsi tenaga si rider. Nah, itu bisa di-tackle di sistem sepeda XC yang full sus. Jadi di area itu stabil sepeda karena ada suspensi depan dan belakang. Cuma bikin masalah baru, yaitu ketika tanjakan jadi bobbing. Oke, suspensi belakang kita lock, tapi karena banyaknya pivot, banyaknya linkage, itu ada speleng dan flexing-flexing kecil yang ketika dijumlah banyak tetap menghasilkan bobbing yang signifikan untuk rider. Selok-loknya itu suspensi tetap nggak akan pernah bisa sekaku atau se-stiff hardtail untuk tanjakan. Para atlet XC itu butuh sepeda yang ketika tanjakan bisa kaku
seperti hardtail, tapi ketika medan kasar berbatu dan gujrak-gajruk, mereka butuh sepeda yang stabil dan empuk seperti Fulsus. Pusing nggak lu? Ini kan dua hal yang bertentangan. Lalu gimana caranya? Disitulah trek Super Caliber hadir. This is a brand new bike. We call it the Super Caliber. But it's more than just a new bike. It's a new kind of bike. Trek Super Caliber. Ini sepeda XC yang dibilang hardtail nggak bisa karena dia punya suspensi. Tapi dibilang Fulsus juga nggak tepat-tepat amat karena dia nggak punya linkage di belakang. Bingung nggak lu? Inilah yang gue bilang sepeda berkelamin ganda. Sepeda hermaprodit. Not quite a full suspension, and not quite a hardtail. The Super Caliber lives somewhere in between. It's a new breed of race bike, and if it's fast enough for her, it's fast enough for you. It looks like a hardtail and it pedals like a hardtail, but it's definitely not a hardtail. By definition, it might be a full suspension bike, but it doesn't look like, and it certainly doesn't weigh like one. This might just be your dream ride. Tapi terbukti men, dia ini sepeda yang bisa dijadiin hardtail sejati, tapi ketika dibutuhin dia bisa jadi full suspension juga. Gimana caranya? Jantung trek Super Caliber ada di ISOstrut. Super Caliber's secret weapon is ISOstrut. It's an integrated shock that gives riders better traction and control than a hardtail without the complexity or weight of a traditional full suspension bike. ISOstrut adalah sebuah sistem rear suspension yang dipasang di tengah-tengah top tube. Bener-bener dia di dalam top tube. Tapi nggak cuma sebagai suspension, dia juga berfungsi sebagai struktur pendukung keseluruhan frame dari sepeda. Suspensi ini juga yang berfungsi sebagai pilar seat stay yang harus kokoh menahan beban dari top tube. Sinting nggak lu? ISOstrut digodok selama 4 tahun oleh tim desain dari Trek Bikes, bekerja sama dengan tim dari Fox Suspension. Banyak yang mereka pelajari dengan berbagai varian eksperimentasi dan prototipe, ngalor ngidul kiri kanan depan belakang atas bawah sebelum akhirnya sampai ke desain final yang bisa kita lihat saat ini. Cara kerjanya gimana sih? Jadi sistem suspensinya adalah berdasarkan gerakan tarik dan dorong, maju mundur secara linear sejajar dengan top tube. Bahkan dia adalah bagian dari top tube itu sendiri kan. Nggak ada rotasi di dalam maupun nggak ada rotasi berdasarkan pivot. Nggak ada naik turun. Artinya tidak perlu ada pivot pada seat stay. Cukup satu pivot di dekat area bottom bracket. Lalu gimana bisa ada suspensi naik turun? Kan kalau di medan kasar ban otomatis naik turun. Disinilah sintingnya men. Yang bikin naik turun adalah seat stay-nya yang flexing, yang melentur, membengkok, dan melurus. Gila. Bisa-bisanya kepikiran untuk pakai kelenturan seat stay sebagai suspensi dari sepeda. Dan karena dia berfungsi sebagai struktur frame juga, di kondisi lock, seat stay-nya menjadi super kaku. Celek, udah aja hardtail, celek, mau ada kayak gimana pun juga dia diem. Nah, sepeda ini bisa mencapai level stiffness atau level kekokohan sepeda yang jauh berada di atas sepeda-sepeda XC Fulsus lainnya. Bahkan mendekati ke level stiffness dari hardtail. Sinting, men. So, spek yang dipakai adalah rear suspension travel sepanjang 50 mm. Dengan tambahan dari flexing si seat stay tadi sebanyak 5 mm yang menghasilkan travel rear end sebesar 60 mm. Dan menurut Trek, 60 mm itu cukup untuk bisa menghandle medan-medan XC.
Suspensinya bisa open dan lock sesuai kebutuhan medan dan bisa dituning berdasarkan preferensi personal si rider. Material yang dipakai carbon fiber. Nah, carbon fiber ini kan biasanya kan dipakai karena apa sih? Satu, kokoh, dua, kuat, yang ketiga enteng. Tapi yang di sini ditambahin lagi sama dia. Kenapa pakai carbon fiber? Karena dia bisa memanfaatkan fleksibilitas atau kelenturan dari bahan itu buat si seat stay itu. Alhasil minim pivot, minim linkage, bahannya carbon fiber, otomatis menghasilkan berat sepeda yang sangat enteng, yaitu 9,5 kg doang. Ini udah enteng, bisa hardtail, bisa full sus. Kalau lu sebagai XC rider masih komplain-komplain juga naik nih sepeda, bener-bener ngelunjak lu. Gila. Oke, soal opini gue punya beberapa. Satu yang buat gue terpesona adalah penggunaan carbon fiber sebagai material yang tadinya gue pikir hanya untuk kekuatan atau bobot yang ringan. Tapi kali ini yang dipertaruhkan adalah kelenturan material itu. Itu gila sih. Memaksimalkan fungsi dari material carbon fiber secara optimal. Gila sih. Gila, ini inovatif jadinya. Dia dipatok dengan harga 54 juta untuk frame only dan 140 juta untuk full bike dengan spek high end. Sepeda Sultan. Tapi buat gue sih ini kayaknya bukan sepeda Sultan. Ini sepeda atlet. Karena semua feature yang ada di sepeda adalah untuk mendukung efisiensi racingnya si atlet. Nah, yang gue concern adalah justru daya tahan dari si flexible seat stay-nya itu. Berapa lama dia tahan? Dia kan gerak terus, dan bukan gerak mekanik yang pakai bearing, bukan, tapi justru materialnya yang melentur. Sekian lama dan sekian sering frekuensi pergerakan dia, pasti ada titik jenuhnya. Dan ketika titik jenuh itu tercapai, bukan komponen kecil yang harus diganti, tapi keseluruhan triangle belakang yang harus diganti. Lumayan jeger itu rasanya. Tapi kalau atlet mah kan disponsorin ya, jadi mestinya aman-aman aja. Nah kan, akhirnya terbukti bahwa atlet sepeda XC pun tidak bisa hanya menggantungkan dirinya pada dengkul mengkilat. Dia tetap butuh desain, dia tetap butuh teknologi sepeda yang bagus, dia tetap butuh material sepeda yang bagus. Demi mendukung prestasi dia di bidang pertanian. Di bidang XC. Oke? Nggak cuma modal dengkul. Oke. Kira-kira demikian tinjauan desain kita di kesempatan kali ini. Semoga bisa membasuh sakau kepo kalian terhadap trek Super Caliber. Silakan berdiskusi di kolom komen. Yang punya pertanyaan nanya, yang punya jawaban tinggal jawab. Pokoknya kita diskusi deh, supaya kita semua bisa sama-sama belajar. Oke? Untuk episode berikutnya, gua ada yang menarik. Yaitu salah satu desain mountain bike yang nggak tahu ini revolusioner apa spektakuler ya. Kayaknya spektakuler deh. Tapi yang menarik adalah dia memulai desain mountain bike itu justru dari seli sepeda lipat. Menarik toh? Oke, cukup sekian dari gua. Semoga menghibur, semoga bermanfaat. Sekali lagi untuk yang baru mampir di channel gua, jangan lupa like, subscribe, tombol lonceng. Gas sekarang. Rock and roll baby. Nah, ini ada satu yang menarik dari XC. Nah, sepeda XC itu terkenal biasanya, ya Allah,